Kebangkitan pewaris tertindas. Bab 48. Vincent melangkah keluar dari ruangannya, ekspresi serius menghiasi wajahnya. Sebastian sudah siap menunggu di depan pintu, badannya membungkuk dalam hormat. "Apa paman sudah menghubunginya?" Tanya Vincent sambil melangkah, kepalanya menatap ke depan berpikir keras. "Sudah, Tuan Muda." "Dia mulai menggerakkan bawahannya sesuai perintah Anda," jawab Sebastian mantap. Langkahnya seirama dengan Vincent. "Bagus." Vincent menggenggam tangannya erat. "Jika Red Channel berpikir bisa bermain-main denganku, akan kubuat dia terjebak dalam permainan ini." Ungkapan penuh tekanan itu membuat Sebastian merasa seperti terpental kembali ke masa lalu, saat Patwa Clark muda tak membiarkan siapapun mengusik kehidupan mereka. Dia memandangi punggung Vincent sambil merasakan denyut kebanggaan mendalam. "Tuan Besar, darah Anda mengalir deras di tubuh Tuan Muda. Anda tak perlu khawatir soal perusahaan," gumam Sebastian dalam hati, senyuman mengembang di sudut bibirnya saat dia mengikuti langkah Vincent. Hari itu Vincent memerintahkan seseorang untuk memberitahu semua relasi bisnisnya yang bergerak di perusahaan digital untuk mulai menekan Red Channel, karena dia tahu jika memang Red Channel ingin menggunakan koneksi kuatnya, maka harus dilawan dengan kekuasaan Central Clark Capital yang sudah merajai pasar bisnis Aldasia. Berita tentang kemungkinan skandal Vincent yang tidak berani menunjukkan identitas aslinya di depan umum, langsung tertutupi oleh berita-berita skandal Red Channel. Berita tersebut menyebar ba api di padang ilalang di dunia maya, menggegerkan netizen di berbagai platform media sosial. Para pengguna internet ramai-ramai membagikan berita tentang dugaan keterlibatan perusahaan digital tersebut dalam praktik dana gelap dan skandal lainnya yang mencoreng nama baiknya. "Wah, sudah habislah Red Channel," diceletuk salah seorang netizen. Tangannya asyik mengetikkan komentar di bawah sebuah berita. "Satu hari mereka menyulut api tentang Central Clark Capital, hanya dalam hitungan jam mereka yang akan terbakar hangus," sahut netizen lainnya, sambil mengejek upaya Red Channel yang sebelumnya mencoba menyerang Central Clark Capital. Central Clark Capital memiliki kekuasaan mutlak. Berani-beraninya melawan mereka, timpal komentar seorang netizen yang lain dengan nada sinis, tangannya menerawang di atas keyboard, seolah mencari kata yang lebih pedas lagi. Komentar-komentar pedas itu semakin memojokkan Red Channel, menggali lebih dalam lubang yang sudah dalam bagi perusahaan di tengah kontroversi yang melanda. Di gedung Red Channel, wajah-wajah tegang dan cemas mulai terlihat di antara karyawan Red Channel. Mereka menyadari betapa besar dampak skandal ini terhadap perusahaan dan masa depan mereka. Keringat dingin mulai mengucur dari dahi mereka, sementara tangan mereka gemetar ketakutan. Suasana di kantor semakin gaduh saat perusahaan iklan mulai memutus hubungan. Suara telepon berdering di setiap sudut ruangan, membuat karyawan Red Channel sibuk dengan ratusan panggilan yang hampir bersamaan akibat berita yang beredar di internet. "Tidak, kami tidak mengetahui dana gelap itu," teriak salah seorang karyawan dengan panik, menyangkal keras tuduhan yang dialamatkan pada perusahaan. "Jangan percaya Tuan, itu cuma berita hoax." Karyawan lain berusaha menenangkan suasana dengan menggertakkan gigi. "Tuan, berita ini tidak berdasar," ujar seorang karyawan lainnya kepada penelepon, berusaha memberikan penjelasan yang logis dan rasional. Beberapa karyawan tampak menundukkan kepala, berusaha meredam rasa cemas yang semakin menggelayuti hati mereka. Sementara itu, karyawan lain berusaha keras untuk menjelaskan dan membela perusahaan mereka di depan mitra bisnis yang mulai ragu. Di ruangan CEO, Luxe juga tengah sibuk menghadapi masalah besar yang menimpa perusahaannya. Tangannya gemetar saat menggenggam telepon, mendengarkan suara keras dari salah satu pengiklan besar yang telah bekerja sama dengannya selama bertahun-tahun. "Tuan, percayalah pada kami, ini hanya akal-akalan Central Clark Capital yang ingin menjatuhkan reputasi Red Channel," ucap Luxe dengan nada sopan dan tegas, berusaha meyakinkan sang pengiklan. Namun sayang, sang pengiklan tak mudah dibujuk. "Tidak Tuan Mason, saya rasa kerjasama kita cukup sampai di sini. Kami tidak ingin terlibat dalam masalah ini," ujar penelpon dengan nada dingin sebelum langsung mematikan sambungan telepon. "Tuan tunggu, Tuan," seru Luxe marah dan panik, tak bisa menahan emosinya. "Brengsek!" katanya lalu meraung kesal sambil membanting teleponnya ke meja, membuat beberapa perabot di ruangan berguncang. Asistennya yang setia, berdiri di dekat pintu menundukkan kepala, tidak berani berbicara sama sekali. Luxe mengacak-acak rambutnya, merasa khawatir melihat situasi yang tengah dihadapi. Dia tidak menyangka jika Central Clark Capital akan menyerang balik dengan cepat. Dia menatap asistennya dengan tajam. "Katakan, siapa yang berani menyebarkan berita ini pertama kali? Apa mereka tidak tahu Adel Rai Group juga akan ikut terseret jika kita hancur?" teriak Luxe bertanya pada asistennya. "Tuan,
Masalahnya yang menyebarkan ini semua adalah SHZ TV, jawab asisten Luke ragu-ragu. Mendengar jawaban asistennya, ekspresi terkejut melukiskan wajah Luke. SHZ TV? Apa kau yakin? Ia merasa jantungnya berdegup keras, skeptis akan kebenaran kabar itu. Asisten tersebut segera mendekati Luke, menyerahkan sebuah tab di tangannya yang mengungkap semua skandal Red Channel. Mata Luke membelalak. Hampir terlalu sulit untuk dicerna bahwa SHZ TV yang baru beroperasi beberapa bulan kini mampu membuat gempar seluruh Aldasia dan menjatuhkan Red Channel yang notabene adalah perusahaan digital terbesar di kota Aranka. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa mereka melakukan ini? Pasti ada kesalahan di sini. Seru Luke, suaranya terdengar emosional dan panik. Bibirnya bergetar seolah tak mampu menyembunyikan rasa terpukul. Asistennya, yang merasa ketakutan akan kemarahan Luke, menjelaskan dengan nada bergetar. Tuan, SHZ TV merupakan saluran televisi yang didukung oleh Sanchez Group, sehingga berita yang mereka keluarkan akan langsung dibagikan oleh perusahaan cabang mereka, sehingga... Tidak memberi kesempatan asistennya untuk menyelesaikan kalimat, Luke menggebrak meja dengan kekuatan yang tak terduga, membuat asistennya langsung terdiam seketika. Tidak mungkin, pekiknya. Tangannya gemetar saat mengambil ponsel untuk segera menghubungi Zaki. Asisten Luke tampak bingung, mengusap dadanya. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk menyelamatkan perusahaan yang berada di ambang kehancuran. Tuan muda, Dia langsung berbicara saat panggilan telepon Luke yang tersambung ke Zaki Adelrai. Namun, Zaki memotong ucapannya. Luke, mulai sekarang jangan pernah kau menghubungiku lagi. Anggap saja ini sudah berakhir, ujar Zaki dengan suara tegas dari seberang telepon. Terdiam, Luke merasakan keputusasaan menyeruak dalam dirinya. Tidak tuan muda, Anda jangan seperti ini, pinta Luke dengan wajah memelas, ekspresi frustasi tergambar jelas di wajahnya. Kau yang bilang, ini hanya berurusan dengan Central Clark Capital, tapi nyatanya Sanchez Group juga ikut turun tangan. Ingat kalau kau berani menyebut keluargaku, maka bukan hanya karirmu yang hancur tapi keluargamu juga. Zaki menutup panggilannya dengan ketus. Tuan muda, tunggu tuan muda. Luke mengepalkan tangan ketika panggilan berakhir. Arg, sial. Ia membanting ponsel di genggamannya, wajahnya memerah. Luke kini menyadari sepenuhnya bahwa perusahaannya berada di ujung tanduk, karena berani menghadapi dua keluarga berpengaruh di Aldasia sekaligus. Bab 49. Vincent baru saja melangkah keluar dari lift lobi Central Clark Capital, langkahnya terhenti saat melihat Selena berdiri tak jauh dari situ. Ia bersikap biasa saja, melanjutkan langkahnya berharap Selena tidak menyadari kehadirannya. Namun, nasib berkata lain. Selena menoleh dan menatap Vincent dengan tatapan tajam. Vincent merasa tidak nyaman dengan tatapan itu, namun ia tetap berusaha melanjutkan langkahnya. Tiba-tiba, Selena melangkah cepat menghadang Vincent, membuat pria itu terpaksa menghentikan langkahnya dan menatap Selena dengan muka cemberut. Selena menatap Vincent dengan tatapan tajam, lalu berkata, "Ya untuk perkataanmu yang mengatakan semua wanita sama, memang itu benar adanya. Karena sejatinya wanita tidak mau diajak hidup susah. Namun, kamu juga harus tahu, di antara wanita yang seperti itu, masih ada wanita yang rela hidup susah demi pria yang mereka cintai." Vincent terdiam, menatap Selena dengan alis bertaut. Selena melanjutkan, "Jadi, sebelum kamu menghakimi dan menggeneralisasi semua wanita, pikirkanlah bahwa masih ada yang berbeda dan tidak terpengaruh oleh materi semata." Dengan itu, Selena berlalu meninggalkan Vincent yang masih terpaku di tempat, merenungkan perkataan Selena yang baru saja mengguncang pikirannya. Sebastian yang ada di belakang Vincent melihat Selena yang berlalu naik ke dalam lift dengan wajah ketus. Dia melirik tuan mudanya, yang tampak terkesiap dengan perkataan wanita itu. Vincent memijat pangkal hidungnya lantas tersenyum dan kembali melangkahkan kakinya. Ucapan Selena jelas membuat hati pria itu sedikit bergetar. Vincent baru saja melangkahkan kakinya keluar dari gedung perusahaan ketika matanya menangkap sosok Veronica yang sedang bersandar di samping mobilnya. Wanita itu tampak menawan dengan rambut panjangnya yang tergerai dan senyum manis yang terukir di bibirnya. "Apa kau sudah lama menunggu?" tanya Vincent dengan nada ramah, menghampiri Veronica. Veronica menggelengkan kepala, senyumnya semakin lebar. "Tidak, aku baru saja sampai," jawabnya dengan suara lembut. Vincent mengangguk mengerti, kemudian menoleh ke belakang untuk menyapa Paman Sebastian yang selalu setia mengawalnya.
Paman Sebastian, aku akan keluar. Jika ada yang mencariku katakan aku sedang rapat di luar. Sebastian, yang sudah berdiri di samping mobil dengan sikap yang sopan, mengangguk tegas. Dimengerti, Tuan Muda, sahutnya dengan suara yang berwibawa. Dengan senyum yang masih menghiasi wajahnya, Vincent kembali menoleh ke arah Veronica. Ayo, ya ucapnya sambil membukakan pintu mobil untuk wanita itu. Veronica tersenyum terima kasih dan melangkah masuk ke mobil, duduk dengan anggun di kursi penumpang. Vincent kemudian menutup pintu dan mengelilingi mobil untuk duduk di kursi sebelahnya. Setelah keduanya naik, mobil berakselerasi dengan cepat, meninggalkan gedung sentral Clark Capital. Vincent menghela napas panjang, kemudian berkata, "Kali ini aku berhutang padamu, terima kasih karena sudah menghentikan keributan yang dilakukan Red Channel, Veronica." Veronica menoleh ke arah Vincent dengan senyum tipis, lalu menyipitkan matanya. "Apa kau lupa? Kalau kakekku juga tidak akan diam saja jika sentral Clark Capital diserang seseorang? Tidak perlu berlebihan seperti itu," ia ucapnya dengan nada ringan. Vincent tersenyum pahit, menyadari bahwa Veronica memang benar. Kakek mereka memiliki hubungan yang kuat dan berpengaruh di Aldacia, keduanya pasti akan mengambil tindakan jika sentral Clark Capital atau Sanchez Group terancam. "Tetap saja aku harus berterima kasih padamu, karena kali ini kamu yang menolongku," ia ujar Vincent sambil menatap wanita di sebelahnya itu. Veronica tersenyum lebar, matanya bersinar-sinar, seolah menemukan sesuatu yang menarik. "Kau ini, kalau begitu apa aku boleh minta satu hal padamu?" ditanya Veronica dengan semangat. Vincent menatap Veronica dengan penuh kecurigaan, namun ia tetap mengangguk pelan. "Asalkan masih dalam hal wajar, aku pasti akan melakukannya." Mendengar jawaban itu, Veronica mengulas sebuah senyum kemenangan. Tangannya merogoh saku mantelnya, lalu mengeluarkan 2 buah kartu undangan reuni SMA mereka dulu. Warna merah muda dan tulisan emas pada kartu undangan itu membuat Vincent mengerutkan kening, bertanya-tanya apa yang ada di pikiran Veronica. "Datanglah ke sana, sebagai kekasihku," ia ucap Veronica dengan lantang sambil menyodorkan sebuah undangan tersebut ke arah Vincent. Veronica menatap Vincent dengan sorot mata penuh harapan. Sejenak, Vincent terdiam sambil menatap wajah gadis itu, seolah mencoba membaca apa yang ada di dalam hatinya. Kemudian Veronica menghela napas panjang, menunjukkan rasa kecewa yang mendalam melihat Vincent hanya diam. "Katanya aku boleh meminta sesuatu, apa itu terlalu berat untukmu?" tanyanya dengan suara lirih. Vincent tersenyum tipis, menepis kekhawatiran yang tampak di wajah Veronica. Dia mengambil salah satu undangan yang ada di tangan gadis itu, lalu membacanya dengan seksama. "Aku sudah mengingat kamu untuk tidak perlu berharap terlalu banyak, tetapi menjadi kekasihmu hanya di acara tersebut, kurasa tidak terlalu buruk," jawabnya sambil tersenyum. Wajah Veronica kembali cerah, tersenyum lebar mendengar jawaban Vincent. Meski hanya sehari menjadi kekasihnya itu sudah cukup buat Veronica untuk mengenang masa dulu. Mereka melanjutkan perjalanan dengan mobil yang melaju mulus, menuju tempat yang telah disepakati untuk membahas rencana mereka dalam menghadapi dalang penyerangan Red Channel. Di dalam mobil, suara tawa dan obrolan hangat antara Vincent dan Veronica terdengar, menambah keakraban di antara mereka. Sementara itu Zaki sedang berada di kamar hotelnya yang mewah, keringat dingin bercucuran di keningnya. Kedua tangannya gemetar ketika dia menyadari bahwa tindakannya menyerang Central Clark Capital menggunakan Red Channel telah menjadi kesalahan fatal yang mungkin merusak reputasi keluarganya. "Apa yang harus aku lakukan? Ayah pasti akan membunuhku," gumam Zaki dengan suara parau sambil berjalan mondar-mandir di kamar hotelnya. Dia mencoba merenungi cara terbaik untuk menyampaikan berita buruk ini kepada ayahnya, namun tak satupun solusi yang muncul di benaknya. Tak lama kemudian, ponsel Zaki berdering keras, membuat jantungnya berdegup kencang. Ketika dia melihat nama ayahnya terpampang di layar ponsel, Zaki menelan ludah dan merasa seperti ada batu besar yang menindih dadanya. Dengan gemetar, dia menaruh ponsel di telinganya dan mengangkat panggilan tersebut. "Dasar anak bodoh! Berani-beraninya kau berulah di negara orang," teriak ayahnya dengan nada marah yang memekakan telinga, membuat Zaki semakin ketakutan. Wajahnya memucat, dan dia bisa merasakan betapa kecewanya ayahnya padanya. "Ayah, aku minta maaf. Aku tidak tahu jika tindakanku akan menimbulkan dampak sebesar ini," ujar Zaki dengan suara lirih, berusaha menjelaskan diri meski dia tahu bahwa apa yang dia lakukan sungguh sulit untuk dimaafkan. "Aku tidak ingin mendengar alasanmu. Kau harus segera memperbaiki kesalahan ini dan segera pulang,"
ujar ayahnya dengan nada dingin, seharusnya aku tidak mengirim MU ke Aldasia, karena kau pasti akan membuat masalah. Imbuhnya membuat Zaki merasa seperti tercekik. Zaki hanya bisa mengangguk dan menutup ponselnya, merasa benar-benar hancur di dalam. Dia tahu bahwa dia harus berusaha keras untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia buat, sebelum semuanya benar-benar terlambat. Namun, bagaimana dia melakukannya? Meski sudah memerintahkan Luxe agar tidak membawa nama keluarganya, tetapi Central Clark Capital dan Sanchez Group memiliki informan yang kompeten, sehingga mudah untuk menggali semuanya. Bab 50. Negara Parschak, tepatnya di ruang CEO Adelrai Group, terdapat 3 orang yang sedang saling berhadapan. Calvert Adelrai, pria parubaya dengan rambut yang mulai memutih, duduk dengan tenang di kursi CEO. Dia adalah ayah Zaki Adelrai. Di sebelahnya, terdapat seorang asisten yang sedang berdiri mengamati. Sementara di seberang, tampak paman Veronica, Doma Sanchez, pria berusia 40-an yang memiliki jenggot tebal dan raut wajah yang tegas. Doma, aku sudah meminta anakku untuk pulang dari Aldasia, kita tidak perlu memperpanjang masalah ini, bukan? Tanya Calvert dengan nada dingin yang menusuk. Ia menatap Doma dengan ekspresi datar, seolah tak ada rasa takut sedikit pun terhadap pria yang berada di hadapannya. Doma mencibir, matanya menyala penuh amarah. Jika aku tidak datang kemari, kau dan anakmu pasti akan bertingkah seolah dia yang terkuat di Parschak. Ingatlah Calvert, keluarga Sanchez masih berkuasa di sini, ujarnya dengan suara yang keras dan tegas, menunjukkan dominasinya di ruangan tersebut. Calvert mengepalkan tangan, berusaha menahan emosi yang mulai memuncak. Namun, ia tetap berusaha terlihat tenang dan tak terpengaruh oleh ucapan Doma. Aku sudah mengerti Doma. Anakku akan kembali ke sini, dan kita akan menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih baik, jawabnya dengan suara yang terkontrol. Doma menatap Calvert dengan tajam, seolah mencoba membaca apa yang ada di pikiran pria itu. Ingat baik-baik Calvert. Jangan sampai keluarga Adelrai membuat masalah lagi dengan keluarga Clark, atau kalian akan menerima akibatnya, ucapnya sambil menekankan kata-kata terakhirnya. Doma kemudian berdiri dan meninggalkan ruangan dengan langkah mantap, seolah sudah merasa puas dengan hasil pembicaraan mereka. Setelah Doma keluar dari ruangan tersebut, Calvert menggebrak meja kerjanya dengan keras, membuat asistennya yang berdiri di sampingnya terkejut. Anak bodoh itu. Gara-gara dia semua rencanaku berantakan, jeraung Calvert marah, dia menggertakkan giginya. Hubungi keluarga Clarkson agar mereka tidak bergerak terlebih dahulu, selanjutnya memberikan perintah pada asistennya. Baik tuan, jawab asisten Calvert langsung menjalankan perintah. Wajah Calvert menggelap, dia bersumpah akan menghancurkan keluarga Clark dan Sanchez demi balas dendam. Keringat dingin mengucur di keningnya, ketegangan merasuki setiap pori-porinya. Ia meremas dokumen yang ada di tangannya hingga terlipat tak karuan. Sementara itu, asisten Calvert mengecek kontak di ponselnya dengan gemetar, mencari nomor keluarga Clarkson. Ia tahu betul bagaimana emosi Seva yang mudah meledak, dan dia tidak ingin menjadi sasaran kemarahan bosnya itu. Doma Sanchez merupakan anak kedua Pak Tua Sanchez. Dia sebenarnya diminta ayahnya untuk menjadi CEO Sanchez Group di Parschak. Namun, pria itu lebih memilih menjadi asisten kakaknya yang tidak lain orang tua Veronica. Bagi Doma, melindungi perusahaan ayahnya dari balik bayangan sesuai pasionnya. Sebab itulah dia lebih memilih menjadi pelindung daripada seorang pemimpin. Pergerakannya yang cepat membuat Sanchez Group sangat kuat baik dari dalam ataupun luar. Dan alasan Doma mengetahui Adelrai Group yang menyerang Central Clark Capital tentu laporan dari Veronica. Siang itu di kantin Central Clark Capital, suasana cukup ramai dengan para karyawan yang sedang asik menyantap hidangan mereka. Di salah satu sudut kantin, terdengar percakapan mengenai Red Channel yang dihancurkan oleh perusahaan mereka karena berani mempublikasikan berita tak berdasar. Seorang karyawan yang sedang menikmati kopi, berkomentar, "Iwah, tuan muda memang luar biasa, dia menangani masalah ini dengan cepat." Rekan sejawatnya yang duduk di sebelah, menambahkan sambil tersenyum. Aku setuju padamu, Red Channel butuh waktu beberapa hari untuk menekan saham Central Clark Capital, tetapi tuan muda bisa membaliknya dalam sehari. Di meja sebelah, karyawan yang juga sedang makan ikut mengangguk setuju. Tuan besar memang sangat percaya dengan tuan muda, meski dia belum lama bergabung di perusahaan ini. Tapi memang sih, kemampuannya terbukti luar biasa. Suasana di kantin semakin hangat dengan pembicaraan mereka, ekspresi wajah mereka terlihat bangga dan kagum terhadap Vincent yang berhasil menyelesaikan masalah besar ini dengan cepat. Beberapa karyawan lain yang mendengar percakapan itu juga mengangguk setuju,
ada yang tertawa ringan dan ada pula yang berbisik dengan rekan kerja mereka. Di antara kerumunan karyawan yang sedang berada di kantin, Vincent sedang menjadi pusat perhatian. Ekspresi kagum dan pujian terlontar dari mulut mereka, menyebutnya sebagai sosok yang luar biasa karena berhasil menyelesaikan masalah besar dalam waktu singkat. John, yang kebetulan melintas di dekat kantin, mendengus kesal mendengar pujian tersebut. Apa hebatnya dia? Baru juga menangani masalah seperti itu, igumam John sambil menggerutu dan melangkah kembali ke ruangannya. Asisten John, yang menyadari kekesalan bosnya, hanya bisa mengangguk lemah dan menghela napas. Dia tahu betul bahwa John tidak menyukai Vincent yang baru beberapa hari ini memimpin Central Clark Capital. Di tempat Vincent berada, dia sedang duduk berhadapan dengan Veronica di sebuah kafe. Mereka sedang mengobrol ketika tiba-tiba ponsel Veronica berdering. Veronica tampak serius saat menjawab panggilan tersebut dan segera mematikannya setelah beberapa saat. Veronica menghembuskan nafas, kemudian mengulas senyum tipis. Seperti dugaanku, ini memang ulah Zaki, ia ucapnya tidak berdaya. Zaki? Vincent mengerutkan kening, mencoba mengingat sosok pria itu. Pria yang kamu temui di pesta penyambutanku kemarin, jawab Veronica dengan cepat, mengingatkan Vincent tentang siapa yang dimaksud. Vincent mengangguk mengerti, lalu memandang Veronica dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Tapi kenapa dia melakukan itu? Apa motif di balik tindakannya? Veronica menghela napas panjang, matanya melihat ke arah lantai sejenak sebelum kembali menatap Vincent. Seperti yang kamu lihat kemarin, dia sangat terobsesi denganku. Dia berpikir kalau negara ini sama seperti Parchak, dan tidak tahu kalau kamu di sini berkuasa. Jadi, dia berani menyerangmu secara langsung. Vincent mengangguk-anggukan kepalanya, matanya mengerling sinis. Dia memang bodoh. Menyerang tanpa taktik apa-apa. Ketika Vincent hendak melanjutkan, matanya teralih pada seseorang yang duduk di sudut kafe. Pria itu menatapnya dengan tatapan tajam, bahkan menyeringai saat menyadari Vincent meliriknya. Sebuah firasat buruk menggelayuti Vincent, yakin ada sesuatu yang tidak beres dari pria itu. Melihat Vincent terpaku menatap ke depan, Veronica mengikuti arah pandangan pria itu. Namun, tak ada yang istimewa baginya, hanya seorang pria beranjak dari kursinya dan pergi. Apa kau mengenalnya? Tanya Veronica, penasaran. Vincent segera tersadar. Tadi kamu tanya apa? Wajahnya terlihat bingung. Veronica menghela napas. Kamu mengenal pria itu, hingga menatapnya sampai matamu mau keluar begitu? Vincent tersenyum getir. Tidak, lupakan saja. Jadi siapa yang tadi menelepon kamu? Veronica pun mulai menjelaskan siapa sosok yang dia telepon hingga menyelesaikan masalah Red Chanel dengan cepat. Vincent yang sedang mencoba memperdalam hubungan dengan Veronica, tampak serius menyimak setiap perkataan wanita di depannya itu. Di tengah percakapan mereka, seorang pelayan yang membawakan pesanan mereka tiba-tiba berkata, Vincent. Bab 51. Pelayan wanita itu berjalan mendekati meja dengan langkah gontai. Saat Vincent dan Veronica langsung menoleh bersamaan. Wajah Vincent berubah menjadi dingin saat melihat pelayan tersebut yang tidak lain adalah Lydia, mantan istrinya. Lydia menaruh pesanan mereka di meja dengan sikap profesional, lalu berkata dengan suara ragu. Silahkan dinikmati. Dia bergegas meninggalkan tempat tersebut, namun langkahnya terhenti ketika Vincent berkata dengan nada sinis, kenapa? Apa kau malu bekerja di tempat seperti ini, dan bertemu denganku? Lydia berhenti melangkah, tubuhnya terasa kaku seketika. Dia memegang nampan erat di tangannya, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Dia tidak mengira akan bertemu dengan Vincent di tempat ini, apalagi saat dia sedang bekerja sebagai pelayan. Jika kau mengenalnya, tanya Veronica penasaran, sembari menatap pelayan tersebut. Namun, Vincent tidak mendengarkannya. Dia terus menatap Lydia dengan tatapan tajam, membuat Lydia semakin merasa terpojok. Lydia menunduk, berusaha menyembunyikan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Dengan langkah gontai, dia bergegas meninggalkan meja Vincent dan Veronica, berusaha menghindari pandangan sinis dan dingin dari Vincent. Veronica memperhatikan wajah Vincent yang terlihat sedikit marah, setelah pelayan itu pergi. Ia tidak bisa menahan rasa penasarannya, mengapa ekspresi Vincent berubah begitu drastis setelah melihat pelayan tersebut. Hei, kau baik-baik saja? Ditegur Veronica dengan nada khawatir. Vincent segera tersadar dari lamunannya,
ia berusaha menyembunyikan amarah yang terpancar dari matanya. "Ya, aku baik-baik saja," ia ujarnya dengan suara serak, berusaha menutupi perasaan yang sebenarnya. Veronica masih merasa ada yang aneh dengan Vincent. Ia tahu ada sesuatu yang mengganjal di hati lelaki itu. Namun, Veronica tak ingin menekan Vincent untuk mengungkapkannya, dia lebih memilih mencari tahu sendiri. Veronica beranjak dari duduknya, menyampaikan niatnya untuk pergi sebentar. "Aku ke toilet sebentar," ia ucapnya sambil tersenyum tipis. Vincent hanya mengangguk, membiarkan Veronica pergi ke toilet. Sementara itu, Lydia sedang berada di kamar mandi. Air mengalir deras dari keran yang dibiarkannya terbuka. Dengan perlahan, ia membasuh mukanya yang pucat pasi. Setelah itu, dia menatap refleksinya di cermin yang menggantung di dinding. Matanya berkaca-kaca, namun dia berusaha untuk tidak menangis. "Kamu harus kuat, Lydia. Buktikan pada Vincent jika kamu ingin kembali padanya," gumam wanita itu menguatkan tekadnya sendiri. Lydia menghirup napas dalam-dalam, sebelum akhirnya membuangnya perlahan. Ia mengeringkan wajahnya dengan handuk, lalu berjalan menuju pintu kamar mandi. Namun, saat dia hendak keluar, ia berpapasan dengan Veronica yang baru saja masuk. Sontak, Lydia langsung menundukkan kepalanya, enggan untuk menatap Veronica yang tampil anggun dengan riasan wajahnya. Veronica melangkah mendekati wastafel, lalu memperhatikan wajahnya di cermin. "Sudah kuduga, kau mantan istri Vincent, bukan?" tanya Veronica dengan nada datar, sambil membenarkan riasannya. Lydia berusaha keras untuk tidak menanggapi kehadiran Veronica yang baru saja masuk dari kamar mandi. Namun, Veronica seolah membaca isi hati Lydia dan buka suara. "Jangan pernah berpikir untuk kembali lagi dengan Vincent," ujarnya membuat Lydia berhenti melangkah. Lydia menatap Veronica dengan rasa terkejut dan tidak mengerti mengapa Veronica sampai mengeluarkan ancaman seperti itu. Veronica, yang menyadari tatapan Lydia, tersenyum sinis sebelum melangkah mendekat. Setelah selesai membenarkan riasannya, Veronica menghampiri Lydia, berdiri di depan wanita itu. Tatapan mereka saling bertemu satu sama lain, dan Lydia merasa nyalinya perlahan-lahan menghilang. "Ya, aku tidak tahu kenapa kau meninggalkan Vincent dan menyakitinya," ucap Veronica sambil mendekatkan wajahnya ke telinga Lydia. "Tapi jika kau berani mendekatinya lagi, jangan salahkan aku jika sesuatu yang buruk terjadi pada dirimu." Ancaman Veronica membuat Lydia tergagap. Wanita itu merasa kesal dengan sikap Veronica yang seolah-olah memiliki hak untuk mengatur hidupnya. Namun, Lydia tidak ingin membuat masalah lebih besar lagi, terutama karena dia sadar dirinya sekarang tidak memiliki dukungan apapun setelah keluarga Marco hancur. Sekarang saja dia harus bekerja keras untuk mendapatkan uang. Karena semua lelaki di kota Aranka tidak mau berurusan dengan mantan kekasih Marco yang memiliki hubungan buruk dengan Tuan Muda Clark. Veronica menatap Lydia dengan tatapan sinis, mengejek Lydia yang tampak terpukul oleh ucapan yang baru saja keluar dari mulutnya. "Wanita sepertimu, tidak akan tahu mana batu kali dan mana berlian, tetaplah seperti itu, Lydia Sharma," gumam Veronica dengan senyum sinis yang terpampang di wajah cantiknya. Setelah mengatakan itu, Veronica perlahan berjalan keluar dari kamar mandi, meninggalkan Lydia yang langsung terduduk di lantai kamar mandi dengan kehancuran hatinya. Lydia merasa jantungnya seperti diremas-remas, seolah-olah seluruh dunia runtuh di atas pundaknya. Kesadarannya tentang kesalahan fatal yang pernah dilakukannya semakin menghantam pikirannya, membuatnya merasa sesak. Dia menyesali keputusannya yang dulu meninggalkan Vincent, pria yang rela memberikan segalanya demi kebahagiaannya. Tak kuasa menahan kesedihan yang menggelayut di hatinya, Lydia pun meraung pilu di lantai kamar mandi. Air mata yang selama ini dibendung dengan keras, kini jatuh bergelora membasahi wajahnya yang semakin memerah. Lydia merasa seolah-olah dia tengah tercekik oleh rasa penyesalan yang mendalam. Tangannya yang gemetar mencengkeram erat pakaian di dadanya, mencoba mencari pegangan untuk menenangkan hatinya yang kacau balau. "Vincent, maafkan aku," bisik Lydia dengan suara parau, teredam oleh isak tangis yang tak henti-hentinya mengguncang tubuhnya. Lydia tak tahu apa yang harus dilakukan, dia hanya bisa menangis dalam kesedihan yang tak terperi, berharap waktu bisa berputar kembali dan mengoreksi kesalahan yang telah dia buat. Sayangnya penyesalan memang selalu datang terlambat, waktu yang telah berputar tak akan bisa kembali lagi, menggantikan kenangan indah saat dia diratukan oleh Vincent.